Di sebuah pinggiran desa terdapat seorang wanita yang hidup sendiri. Dia menghabiskan waktunya setiap hari tanpa ada orang lain di sekitarnya. Kesibukan dalam pekerjaan menulisnya membuat dia begitu tidak mempedulikan kondisi rumahnya yang begitu berantakan dan tidak terurus. Wanita ini nampaknya memiliki sebuah masa lalu yang kelam. Terlihat dari sikap orang-orang yang jika bertemu dengannya seperti sedikit mengucilkannya. Namun karena mungkin sudah terbiasa, dia tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Saat dia sehabis belanja keperluan di kota, tiba-tiba mobilnya mogok hingga akhirnya dia pun membawanya ke bengkel. Saat di sana dia bertemu pria bernama Justin yang saat itu berhasil memperbaiki mobilnya. Dalam perjalanan pulang, saat kondisi begitu gelap dan sunyi, tidak disangka dia malah menabrak seorang gadis. Saat itu dia berusaha untuk melarikan diri. Namun akhirnya dia tetap membantu gadis yang ditabraknya tadi dan membawanya pulang bersamanya. Esoknya gadis itu terbangun dan melihat bahwa dirinya sudah ada di rumah wanita tersebut. Setelah itu mereka pun bertemu di dapur dan wanita itu mengenakan diri bahwa namanya adalah Simone. Lalu Simone pun menanyakan namanya, namun gadis itu hanya diam 1000 bahasa. Simone pun akhirnya tidak peduli karena nampaknya dia juga tidak senang jika ada orang lain yang tinggal bersamanya. Saat gadis itu hendak ingin minum, ternyata gelas dan perabotan di sana kotor semua. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk membersihkannya. Namun tiba-tiba Simone malah marah dan tidak terima jika barang-barangnya disentuh oleh orang lain. Merasa gadis itu hanya mengganggu hidupnya, akhirnya dia pun diantarkan oleh Simone pergi ke halte. Dia meninggalkannya di situ agar gadis tersebut dapat pulang saja ke keluarganya. Setelah itu dia pun pergi berbelanja. Sepulang belanja, saat dalam perjalanan Simone malah melihat gadis itu masih ada di halte. Dengan sedikit kesal dan terpaksa dia pun menghampirinya. Di sana Simone menanyakan mengapa kau belum pergi juga. Lalu gadis itu menjawab bahwa dia tidak memiliki uang sama sekali. Setelah itu Simone kembali menanyakan apakah ada keluargamu yang bisa dihubungi. Dan setelah itu gadis tersebut hanya terdiam. Akhirnya Simone pun menawarkan bekerja membantunya untuk membersihkan rumah dengan imbalan uang agar dia bisa pulang ke keluarganya. Dengan senyuman gadis itu pun menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, gadis itu pun mulai bekerja. Dia tampak begitu rajin membersihkan serta membereskan apapun yang berantakan di rumah tersebut. Seluruhnya dirapikan hingga terlihat tampak seperti rumah yang memang ada penghuninya. Simone melihat hal tersebut tampak kagum, namun dia coba untuk menutupinya karena Simone memang begitu sibuk dengan buku yang sedang ditulisnya itu. Jadi dia tidak peduli sama sekali dengan rumahnya yang berantakan. Seiring berjalannya waktu, sebenarnya Simone kelihatan begitu risih dengan adanya gadis itu di rumahnya. Dia sering marah dan bertindak kasar padanya agar gadis itu tidak betah tinggal bersamanya. Namun, gadis itu tidak pernah menunjukkan kekecewaan sedikit pun atau malah balik kesal terhadap Simone. Lambat laun, Simone pun tampak luluh dan mulai menerima keberadaan wanita tersebut di rumahnya. Karena di sisi lain sebenarnya dia juga iba pada gadis itu. Intinya, sejahat-jahat perlakuannya tersebut, dia masih memiliki sisi peduli dan rasa sayang terhadap orang lain. Ada satu kesempatan di mana mereka menghabiskan waktu bersama, di mana saat itu Simone bercerita bahwa dia dulu adalah seorang pemusik. Namun karena dia merasa hidup di dunia musik tidak menghasilkan apa-apa untuknya, maka dia memutuskan untuk beralih menjadi seorang penulis. Dalam kesehariannya saat tertidur, gadis itu selalu bermimpi bertemu dengan anak-anak seusianya dan seorang pria tua misterius. Yang saat itu dia begitu bingung perihal maksud dari mimpi tersebut. Sementara Simone justru setiap hari selalu dihantui oleh mimpi yang menggambarkan kisah masa lalunya, yang sampai saat ini belum dijelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, hari demi hari gadis itu semakin perhatian dengan Simone. Dia begitu rajin membereskan rumah serta membantu apa saja yang diperintahkan olehnya. Di sisi lain, Simone juga semakin nyaman dengan kehadiran gadis itu di rumahnya. Sedikit demi sedikit dia mulai membaur dan banyak menghabiskan waktu dengannya dikala dia sedang tidak menulis. Singkat cerita, Simone dihubungi oleh Justin yang kala itu mengabari perihal spare part mobilnya yang sudah dia dapat.
Lalu esoknya mereka pun bertemu. Dan tidak disangka ternyata Justin adalah fans berat dari band yang digandrungi oleh Simone dulu. Dari situlah akhirnya Justin berencana untuk mengajaknya berkencan. Perlahan Simone mulai menyadari semenjak kehadiran gadis itu hidupnya berangsur membaik. Dia merasa gadis itu banyak membawa pengaruh positif padanya untuk memulai lagi kehidupannya yang baru. Akhirnya tiba di mana saat mereka berkencan. Di sana mereka sangat manis dalam berbincang dan saling memuji satu sama lain mengenai kehidupan mereka masing-masing. Namun saat Simone pergi ke toilet, tidak sengaja dia mendengar obrolan dua orang perempuan yang sedang menjelek-jelekannya. Mereka berkata bahwa Justin mau saja berkencan dengan Simone yang mereka anggap bukanlah wanita baik-baik. Para wanita itu saling membicarakan perihal masa lalu Simone yang adalah seorang pelacur, pemuja setan, pembunuh suaminya sendiri, dan lain-lain. Intinya semua hal buruk mengenai Simone diperbincangkan oleh mereka. Lalu Simone mendengar itu jadi sangat kesal, sehingga menyebabkan moodnya berubah dan dia jadi kembali kasar. Justin yang merasakan perubahannya tidak bisa berkata apa-apa melihat Simone meninggalkan kencan mereka begitu saja. Esoknya di rumah gadis itu menanyakan perihal kencan semalam. Namun Simone hanya diam tidak berkata sedikit pun. Lalu tidak lama kemudian datang seorang kurir mengantarkan sebuah surat untuk Simone. Di dalam kamar Simone membacanya dan ternyata isinya adalah tunggakan hutangnya yang selama 11 bulan belum dibayar. Seketika dia pun jadi begitu cemas dan khawatir. Akhirnya Simone mencoba menelpon seorang dari pihak penerbit untuk meminta bantuan. Namun karena jumlahnya terlalu besar, dia pun tidak bisa membantu Simone. Dijelaskan bahwa buku pertama yang ditulis oleh Simone 6 tahun yang lalu sangat laku keras. Namun sampai saat ini buku keduanya masih belum selesai juga, sehingga membuatnya tidak memiliki penghasilan lagi sejauh ini. Lalu tidak lama kemudian datanglah seorang tamu yang ternyata adalah pria tua yang ada dalam mimpi gadis itu. Entah apa yang disampaikannya pada Simone, karena setelah Simone bertemu dengannya, dia sangat marah pada gadis itu dan mengatakan bahwa dia tidak ingin menambah masalah lagi dengan kehadiran gadis itu di dalam kehidupannya. Akhirnya Simone pun mengusirnya dan membawanya ke stasiun agar dia dapat pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Simone teringat akan kenangan-kenangan masa lalunya bersama anak dan suaminya. Dia begitu menyesali perbuatannya pada mereka. Dijelaskan bahwa dulu perilaku Simone sangatlah kasar dan kejam kepada suami serta anaknya. Setelah mengingat hal tersebut, dari situlah akhirnya dia memutuskan untuk kembali menghampiri gadis tersebut yang saat itu ternyata masih ada di stasiun duduk seorang diri. Simone yang menghampirinya lalu mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, bahwa dia sangat sedih perihal rumahnya yang akan disita karena dia tidak bisa membayar hutangnya. Lalu dia juga bercerita mengenai dirinya yang sangat menyesal telah kehilangan suami, teman-teman, dan yang paling penting adalah anaknya. Semua itu mungkin tidak akan terjadi jika dia tidak terlalu egois dalam bersikap. Oleh sebab itu, dia sangat sedih jika rumahnya sampai ikut hilang, karena dia merasa hanya itulah satu-satunya peninggalan yang tersisa dari suami dan anaknya. Mendengar ungkapan perasaan Simone tersebut, gadis itu ikut prihatin. Lalu dia berkata bagaimana perihal buku yang ditulisnya. Simone saat itu pun menjawab bahwa buku itu tidak akan pernah selesai dan dia sangat menyesali keputusannya beralih menjadi seorang penulis. Sedikit penjelasan bahwa hancurnya hidup Simone saat ini adalah perkara dirinya yang terlalu ambisius dalam mengejar karirnya sebagai seorang penulis, sehingga dia melupakan perannya sebagai seorang istri serta ibu untuk anaknya. Memang pada saat itu mereka berdua tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan justru yang mereka dapatkan hanya perlakuan kasar. Sesampainya di rumah, mereka berdua duduk bersama bagaikan seorang ibu dan anak sambil menyaksikan acara dokumenter. Terlihat Simone sudah sangat menyayangi gadis itu seperti anak sendiri. Esoknya dia pun mulai ingin merubah pola hidupnya agar menjadi lebih baik dengan membuang semua stok minuman keras miliknya. Setelah itu mereka pun berdua berjalan-jalan ke hutan. Di sana mereka berbincang perihal rencana kehidupan yang akan dijalani nanti. Simone mengatakan bahwa akan menjual barang-barang miliknya yang tersisa untuk bertahan hidup bersama gadis itu. Lalu tiba-tiba Simone malah tertembak
oleh sejumlah pemburu yang saat itu sedang ada di hutan untuk mengincar seekor rusa. Setelah itu Simone pun tersadar dari insiden yang menimpanya tadi. Namun anehnya luka tembakan yang didapatkan dalam insiden tersebut tampak baik-baik saja, seperti tidak ada kejadian apa-apa. Dari sinilah sesuatu yang menurutnya sangat aneh terjadi. Merasa ada yang janggal, Simone pun mulai mencari gadis itu. Dan kagetnya dia karena pria tua misterius yang sebelumnya dia temui sudah ada di dalam rumahnya. Kedatangan pria tersebut ternyata bertujuan untuk mengajak gadis itu agar dapat pulang ke rumahnya yang sebenarnya bersama dengan para kaumnya. Mendengar itu, Simone jadi bingung. Lalu dia mengingat insiden tadi dan ternyata benar bahwa gadis itulah yang telah menyelamatkan Simone. Intinya, dia itu gadis spesial yang pastinya bukan manusia biasa. Lalu gadis itu pun menjelaskan bahwa dia telah memecahkan misteri mimpinya selama ini berkat penjelasan dari pria tua tersebut. Dan dia mengatakan pada Simone bahwa akan pergi pulang ke rumahnya bersama anak-anak lain yang ada di dalam mimpinya. Lalu di tengah perbincangan, gadis itu menanyakan lokasi foto sebuah perahu naga yang dimiliki oleh Simone. Saat itu dia menjelaskan bahwa lokasi tersebut adalah tempat yang ada di dalam mimpinya. Singkat cerita, Simone pun mengantarkannya ke sana. Seketika gadis itu melihat sekelilingnya bahwa benar itu adalah tempat yang ada dalam mimpinya. Lalu mereka pun menghabiskan waktu di tempat itu sampai berkemah bersama di malam harinya. Menjelang matahari terbit, gadis itu mulai melihat anak-anak yang ada dalam mimpinya sudah hadir di sana. Disinilah saat dimana perpisahan mereka pun tiba. Dengan perasaan sedih, Simone mengatakan bahwa mungkin dia tidak akan sanggup menjalani hidupnya tanpa gadis itu. Dengan perasaan sedih juga, gadis tersebut mengatakan bahwa saat bersama Simone adalah salah satu waktu terbaik dalam hidupnya. Dan akhirnya mereka saling berpelukan satu sama lain sebelum saling berpisah. Sebelum pergi, gadis itu juga mengatakan bahwa dia telah memiliki nama untuk dirinya. Dan nama yang dipilihnya adalah Simone. Setelah itu dia mulai berjalan menghampiri teman-temannya. Sesekali dia menoleh untuk memberikan senyuman. Dari kejauhan, Simone hanya bisa menatap kepergian gadis itu untuk selamanya. Kemudian saat gadis itu sudah benar-benar pergi dan menghilang, Simone pun bergegas untuk pulang. Dalam perjalanannya dia kembali bertemu pria tua misterius yang saat itu mengatakan bahwa anak-anak tersebut mirip sekali dengan penyu. Dia menjelaskan bahwa penyu memiliki kebiasaan meninggalkan telurnya di tepi pantai sendirian. Lalu saat telur tersebut menetas, dia akan pergi ke laut yang merupakan tempat tinggalnya itu sendirian. Dan penjelasan pria tersebut mengartikan bahwa apa yang diucapkannya tadi disebut sebagai insting. Sesampainya di rumah, Simone merasakan keheningan yang begitu mendalam. Dia masih tidak percaya gadis yang barusan bersamanya sudah pergi meninggalkannya. Setelah itu dia mengambil sebuah foto-foto kenangannya dulu. Lalu kita pun dibawa ke masa lalu saat dimana kejadian kelam yang Simone alami terjadi. Ada sebuah momen di mana dia bertengkar dengan suaminya sehingga membuatnya terjatuh dan terluka parah. Anaknya yang melihat kejadian tersebut langsung berlari ketakutan karena kecewa melihat ibunya melakukan hal tersebut. Saat di tengah jalan, tiba-tiba dia malah ditabrak oleh sebuah mobil dan menyebabkannya mati saat itu juga. Simone melihat itu hanya menangis dan menyesal atas perbuatannya barusan. Dari hal tersebut, ternyata yang membuat Simone merasa begitu bersalah serta membuatnya benci akan dirinya sendiri sampai saat ini. Setelah itu, dia tidak sengaja melihat tas gadis itu yang tertinggal. Di dalamnya dia menemukan sebuah miniatur kecil berbentuk penyu. Simone yang sedang memandangi miniatur tersebut, tiba-tiba seakan dia mendapat sebuah inspirasi serta semangat baru untuk melanjutkan tulisannya. Namun dengan cerita berbeda yang berisikan tentang gadis tanpa nama yang pernah mengisi kekosongan hidupnya. Dari singkatnya pertemuan dengan gadis itu, ternyata sudah banyak pengalaman yang dia dapatkan. Serta semua yang terjadi saat bersamanya memberikan pelajaran yang berarti untuk Simone. Bahwa hidup ini dia memang tidak akan pernah mampu menjalaninya sendirian. Dia tidak bisa egois merasa bahwa dia mampu melakukan semuanya sendiri.
Terlebih lagi saat dia sedang mengejar sesuatu yang sedang ingin dicapai. Tetap saja, mau bagaimanapun, orang-orang di sekitarnya pasti memiliki peranan penting untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Singkat cerita, Simone tampak sedang mengambil sebuah paket. Setelah dibuka, isinya adalah buku yang telah selesai ia tulis, yang berjudul The Girl with No Name. Lalu dia juga mendapat sebuah telepon dari teman penerbitnya yang saat itu mengucapkan selamat atas rumah barunya serta pencapaian terbaik dari karyanya kali ini. Adegan ditutup di mana dia mengunjungi makam anaknya. Setelah itu dia menaruh miniatur penyu milik si gadis di atas batu nisan sambil mengatakan "Love you". Dan film pun berakhir. Jujur film ini nuansanya dark banget. Cuma bagus saja buat yang masih penasaran sama film aslinya. Lalu berlaga di situ, gue sendiri belum tahu apakah dia itu alien, siluman penyu, hantu, atau memang hanya sebuah perumpamaan agar bisa mengisi maksud dari jalan cerita film ini. Intinya bagus aja nih film, banyak pesan-pesan yang bisa kita dapetin. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton alur film ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.